Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Gurun luas kota gurun batu, Xiaoyan memeluk Qinglin dan dengan hati-hati menutupi tubuh mereka dengan selimut emas. Untuk amannya, dia juga membungkus mereka berdua dengan kekuatan jiwa tubuh manusia benar-benar menghalangi nafas mereka. Apalagi hanya seorang doang, saya yakin bahkan seorang Dozong di sini akan kesulitan mendeteksi lokasi Xiaoyan dan keduanya. Aneh, aku baru saja mencium bau manusia di sini, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Manusia ular yang kuat sebagai pemimpin memandang ke gurun di dekatnya, dengan sedikit keraguan di matanya persepsinya jauh lebih sensitif dibandingkan manusia ular biasa, dan karena itu, dia mengubah rute aslinya dan berbalik untuk datang ke sini, tapi dia tidak menyangka tempat ini kosong dan tidak ada apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mencari di area tersebut. Jelas, dia juga tahu bahwa beberapa manusia sangat pandai bersembunyi. Mereka mungkin bersembunyi di dekatnya, siap menyerang kapan saja, tetapi mereka jelas tidak dapat menemukan apapun karena sekarang Xiaoyan bersembunyi kurang dari 3 meter dari manusia ular kuat itu. Dengan kehati-hatian Xiaoyan, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari lawan hanya dengan selimut emas. Jadi ketika tubuhnya ditutupi oleh pasir kuning, dia diam-diam menggali beberapa meter meninggalkan lubang untuk melampiaskan amarahnya. Jika tidak, itu tidak masalah baginya. Dia bisa menahan napas selama lebih dari 10 menit tanpa masalah, tapi Qinglin tidak bisa. Dengan bantuan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan spesifik dari manusia ular jantan yang terlihat seperti seorang pemimpin, Raja Petarung Bintang 5, 3 bintang lebih tinggi dari dirinya. Xiaoyan pasti akan mengalahkannya secara langsung dalam beberapa ronde. Sedangkan untuk manusia ular lainnya, mereka tidak sekuat itu. Kebanyakan dari mereka berada pada level petarung hebat. Yang terkuat hanya memiliki kekuatan petarung agung bintang 7 hanya sekitar kekuatan petarung. Ini kekuatan rata-rata manusia ular berada pada level petarung hebat, dan mereka harus dianggap sebagai pasukan elit di antara manusia ular. Namun, Xiaoyan tahu betul bahwa tim ini jauh kalah dengan penjaga ular Medusa yang dirumorkan. Menurut legenda, setiap anggota pengawal pribadi Medusa memiliki kekuatan semangat juang kapten penjaga ular Medusa, Huasir makhluk tingkat raja yang bertarung. Selama perang antara Kekaisaran Jiama dan suku ular, banyak orang kuat jatuh ke tangan penjaga ini. Namun, hanya ada satu anggota klan manusia ular di pengawal ini. Jika setiap tim manusia ular memiliki kekuatan seperti ini, mereka pasti mampu mengalahkan Kekaisaran Gamma sejak lama. Tuan Mobas, tidak ada jejak manusia di dekatnya. Sekelompok manusia ular telah lama mencari dan masih tidak menemukan jejak Xiaoyan dan yang lainnya, gali 3 kaki di dalam tanah, belum lagi Xiaoyan dan yang lainnya terletak tepat di kaki manusia ular bernama Mobas. Ternyata dia adalah salah satu pemimpin dari 8 suku besar manusia ular. Pantas saja dia memiliki kekuatan seorang raja petarung. Mendengar nama orang lain untuk manusia ular kokoh ini, Xiaoyan pun sedikit mengerti, tapi hatinya juga agak aneh. Suku ular masih belum jauh. Kenapa pemimpin Mobas ini muncul di sini? Sayangnya, awalnya saya ingin menangkap beberapa manusia untuk menginterogasi informasi tersebut. Mobas melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada jejak manusia yang ditemukan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi ke kota manusia terdekat untuk bersenang-senang." Ya, sekitar 10 menit setelah Mobas dan yang lainnya pergi, Xiaoyan dan yang lainnya muncul dari persembunyiannya di bawah gurun. Xiaoyan memandang mereka menyipitkan mata, sedikit ke arah mereka pergi, lalu segera mengeluarkan peta yang mereka dapatkan dari Hai Bodong dari Naji. Jika mereka melanjutkan rute di atas, mereka akan menemukan salah satu dari 3 simbol api, dan di sini kota terdekat adalah Kota Gurun Batu. Apakah orang-orang ular itu akan pergi ke kota Gurun Batu? Qinglin juga melihat peta di tangan Xiaoyan. Dia teringat perkataan Mobas sebelumnya, dan terlihat sedikit khawatir. Di gurun pasir, manusia ular sering menyerang kota. Hampir setiap saat, manusia menderita banyak korban, dan jika dikalahkan, manusia ular tersebut dengan sendirinya akan berada di dalam penjarahan. Justru karena itulah hubungan manusia dan manusia ular menjadi begitu buruk. Ayo pergi ke kota Gurun Batu. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan.
Ketika meninggalkan kota Wutan, Xiao Zhan pernah memberitahunya bahwa kedua saudara laki-lakinya sedang berlatih di kota Simo, dan mungkin ada bekas api aneh di dekatnya. Jika kota Simo ditempati oleh manusia ular, mungkin ada api aneh yang tersembunyi di dalamnya. Gurun akan ditemukan terlebih dahulu, dan kemudian akan mendapat masalah. Namun, di mata Qinglin, Tuan Muda Xiaoyan yang saling mengetahui bahwa kota Gurun Batu akan terancam oleh manusia ular, jadi dia memutuskan untuk pergi menyelamatkan secara langsung untuk mencegah terjadinya bencana. Hatinya menjadi lebih tinggi. Saat ini, Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan Qinglin, tapi dia dengan cepat memikirkan situasi di kota Simo. Orang-orang ular ini telah pergi lebih dari 10 menit, dan kota Simo tidak jauh dari sini. Cukup bagi mereka untuk sampai di sana, dan sekarang mereka mungkin sudah mulai baku tembak. Namun, sebagai kota di gurun pasir, kota Gurun Batu juga harus memiliki tindakan pertahanan terhadap manusia ular. Bahkan jika manusia ular tingkat doang menyerang, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka untuk sementara waktu di sana sekarang. Setelah memikirkan ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi. Dia bahkan tidak menjelaskan apapun kepada Qinglin, dia hanya mengangkat pinggangnya. Kemudian, sepasang sayap api ungu kehitaman terbentang dari punggungnya. Seperti sayap yang indah itu membuat Qinglin tertegun, tapi tak lama kemudian dia digantikan oleh kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda keluarganya ini sebenarnya adalah petarung yang kuat. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi peduli untuk menyembunyikan apapun. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke langit, terbang menuju ke arah kota Gurun Batu. Kecepatannya sangat cepat sehingga udara muncul di udara di dekatnya ledakan sonik. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan mungkin berada di luar jangkauan beberapa prajurit Dou Huang yang kuat. Beberapa menit setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, sosok yang mempesona tiba-tiba muncul di tempat mereka berdiri. Dia melihat jejak di tanah, ekspresinya sedikit serius, dan setelah mengidentifikasi arah, dia juga mengipasi semangat juangnya. Sayapnya terbang cepat menuju ke arah kota Gurun Batu, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Xiaoyan. Mengubah desa kecil yang awalnya damai menjadi api penyucian di bumi tubuh utuh. Jelas sekali bahwa mayat-mayat ini telah mengalami penganiayaan yang tidak manusiawi selama hidup mereka. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat, tangisan di kejauhan dan nyala api di mana-mana niscaya menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami pembantaian brutal. Ini adalah kawasan dekat pinggir kota Gurun Batu, jaraknya hanya kurang dari 10 mil menjauh dari kota Simo. Dan yang terjadi di sini berarti manusia ular telah mendekati kota Simo. Meskipun dia pernah mendengar tentang orang ular yang menyerang desa manusia, ketika Qinglin melihat pemandangan di depan matanya, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di perutnya. Jika Xiaoyan tidak berdiri di sampingnya, dia tidak bisa menahan muntah di tempat. Dia tidak menyangka desa yang diserang oleh manusia ular akan begitu berdarah dan brutal. Xiaoyan tidak memiliki ekspresi lain yang tidak perlu. Dia telah melihat banyak adegan seperti itu di kehidupan sebelumnya, dan dia bahkan telah melihat adegan yang 100 kali lebih berdarah dari ini. Dan apakah mereka masih ada di desa ini? Saat ini, beberapa manusia ular yang masih mencari di desa menemukan mereka berdua. Ketika mereka melihat mereka berdua, terutama Qinglin yang bersembunyi di samping Xiaoyan, mata manusia ular tersebut juga bersinar keserakahan muncul. Ada dua bayi kecil lagi di sini. Bunuh yang laki-laki, yang perempuan. Sebelum pemimpin manusia ular itu menyelesaikan kata-katanya, kepalanya meledak dengan sendirinya, dan darah bercampur di dalamnya. Otak berceceran di tubuh beberapa manusia ular lainnya. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan manusia ular yang juga tertawa terbahak-bahak tetap di tempatnya. Penjelasan untuk seseorang yang melakukan penghancuran diri adalah seseorang mengambil tindakan dan membunuh orang tersebut dengan petir. Ayo pergi. Para manusia ular yang masih hidup berteriak dengan cepat. Namun ketika mereka berbalik dan mencoba melarikan diri, tubuh mereka terjatuh ke tanah tak terkendali merangkak menjauh, tapi lengan mereka terpotong dalam sekejap mata. Rasa sakit yang hebat membuat mereka ingin menangis, namun sebelum suara itu keluar, lidah mereka langsung terbakar oleh bola api, dan kemudian, mata mereka tiba-tiba terbuka, hanya menyisakan 2 garis bawah darah hitam mengalir dari rongga matanya, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Xiaoyan selalu berusaha keras untuk menekan dirinya sendiri di depan Qinglin dan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan penampilan yang ramah, namun saat ini ia jarang memperlihatkan sisi kejamnya,
Namun Qinglin menyimpan perilaku Xiao Yan di dalam hatinya, tidak peduli siapa itu, mereka akan dipenuhi dengan kemarahan yang wajar ketika melihat pemandangan ini, dan wajar jika mereka memilih untuk membunuh lawannya dalam situasi ini. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Yan sama sekali tidak bersimpati dengan penduduk desa yang meninggal di sini, tetapi hanya ingin melampiaskan niat membunuhnya yang tertahan untuk waktu yang lama. Masih ada beberapa yang selamat di sini, ayo kita cari mereka dulu. Xiao Yan mengeluarkan tali dan mengikat beberapa manusia ular yang telah dipotong menjadi tongkat manusia di desa. Dia segera menemukan bahwa masih ada sedikit nafas kehidupan di ruang bawah tanah. Selama proses ini, Xiao Yan juga menemukan bahwa ada beberapa manusia ular di desa ini. Xiao Yan tidak menahan diri lagi, dan kekuatan jiwanya meledak, secara langsung menghancurkan semua manusia ular yang bahkan bukan roh petarung. Tindakan semacam ini tentu saja bukan untuk membalas dendam kepada penduduk desa yang meninggal. Xiao Yan belum begitu baik hati. Dia hanya tidak ingin meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Menghilangkan akarnya adalah kode etiknya yang konsisten. Setelah menyingkirkan semua manusia ular di desa, Xiao Yan membuka ruang bawah tanah. Benar saja, ada sekelompok orang yang bersembunyi di sana. Mereka semua adalah orang tua, wanita lemah dan anak-anak, dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Yan, kelompok orang ini anggota geng juga terkejut, tetapi mereka menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa Xiao Yan datang untuk menyelamatkan mereka dan telah melenyapkan orang-orang ular di seluruh desa. Xiao Yan melemparkan manusia ular yang telah dia potong menjadi tongkat kepada para penyintas. Orang-orang malang ini secara alami menjadi objek bagi para penyintas untuk melampiaskan amarah mereka untuk menghentikan orang-orang ular itu. Tentu saja, dia tidak bisa sesantai dia sekarang. Jika dia membawa Qinglin lain, dia pasti akan mengalami kesulitan dalam bergerak. Jauh sebelum memasuki gurun, pergelangan tangan Qinglin dibalut dengan perban untuk menutupi sisik ular itu. Selama dia tidak berinisiatif untuk memberitahunya, tidak akan ada yang tahu bahwa dia masih memiliki sisa darah manusia ular di sini juga akan membantu merawat mereka untuk jangka waktu tertentu. Namun, untuk berjaga-jaga, Xiao Yan masih meninggalkan bekas jiwa di tubuh Qinglin, dan juga meninggalkan cincin berisi api fantasi 9 meter. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan membuka sayap semangat juangnya dan terbang dengan cepat menuju ke arah kota gurun batu, di mana garis api samar-samar terlihat naik ke langit. Saat ini, perang tragis sedang terjadi di depan kota Simo. Di tembok kota, seorang gadis berseragam militer mengarahkan tentara untuk menembak manusia ular yang menyerang kota dan kejam. Mereka tidak kuat. Putri Yaoye, serangan ular sepertinya telah berhenti. Mengapa kamu tidak pergi dan istirahat dulu? Tidak, serangan mereka berikutnya akan segera datang. Kita harus segera mengatur personel untuk memperbaiki proyek pertahanan. Yaoye menggelengkan kepalanya. Keluar. Masing-masing manusia ular yang menyerang kota ini dapat memadatkan armor semangat juang, yang berarti kekuatan mereka setidaknya berada pada level master pertempuran hebat, dan kota Simo hanyalah kota perbatasan kecil, dan jumlahnya master pertempuran hebat di seluruh kota Simo adalah tidak lebih dari 10, dan itu termasuk pengawalnya. Jika perlengkapan pertahanan musuh kota gurun batu tidak relatif lengkap, dan tembok kota sangat kuat, mereka pasti sudah lengkap dilanggar oleh orang-orang ini sejak lama. Sebagai calon permaisuri Kekaisaran Gama, Putri Yaoye memiliki status terhormat. Secara logika, dia tidak bisa muncul di tempat terpencil seperti itu. Niat awal monster tua di keluarga kerajaan itu hanya untuk mengizinkannya mengambil alih pasukan secara wajar dan mencari tempat untuk bersepu emas. Tapi Yaoye punya idenya sendiri. Dia percaya bahwa jika Anda ingin mengendalikan tentara sepenuhnya, Anda harus memahami cara kerja tentara. Jika Anda mempertahankan sikap merendahkan, langkah ini tidak mungkin tercapai. Jadi Yaoye secara khusus menemukan kota kecil dan berencana untuk berlatih di sini secara pribadi. Dia merekrut sekelompok pasukan pertahanan. Sambil mengenal tentara, dia juga bisa membawa mereka kembali menjadi timnya sendiri. Tanpa diduga, dia menghadapi serangan besar-besaran oleh orang-orang ular hanya beberapa bulan setelah tiba. Seperti yang diharapkan Putri Yaoye, suku ular melancarkan serangan lain setelah jeda, dan kali ini serangannya jauh lebih ganas daripada yang terakhir kali. Untungnya, Yaoye tidak santai sebelumnya tindakan perlindungan, sehingga orang-orang ular ini tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Pada saat ini, dia melihat sekelompok orang mengawal beberapa benda ke tembok kota. Melihat hal-hal itu, Yaoye menghela nafas lega.
Jika dia berhasil merakit benda itu, tidak akan menjadi masalah untuk mengusir orang-orang ular di bawah. Benda-benda ini dibawanya dari ibu kota kekaisaran, setelah dirakit, cukup untuk membunuh makhluk setingkat Dowling. Ini adalah panah 3 pemecah ki, yang terkenal di kalangan tentara. Setelah memasuki level Grand Fighter, sulit bagi panah dan busur biasa untuk melukai makhluk pada level ini. Namun, dalam perang kekaisaran, orang-orang dengan semangat juang yang hebat seringkali bergabung dalam pertempuran, dan begitu orang-orang ini menyerbu menjadi tentara, mereka akan melakukannya pastilah harimau yang menyusup ke dalam domba. Oleh karena itu, untuk membekali tentara dengan kekuatan menghadapi orang-orang kuat tingkat tinggi, banyak kerajaan telah mengembangkan busur panah yang terbuat dari logam khusus. Yang disebut, panah 3 pemecah ki, adalah salah satunya. Panah jenis ini dapat dengan mudah menembus armor Dou Ki tingkat Master Dou besar hanya dengan satu tembakan ini hanyalah ancaman kecil. Di benteng militer itu, terdapat ratusan senjata serupa. Kematian yang ditimbulkan oleh ratusan tembakan, bahkan Dou Wang yang kuat harus menghindari tepiannya untuk sementara. Namun karena mahalnya biaya dan kelangkaan bahan, panah khusus semacam ini umumnya hanya dipasang di beberapa benteng militer besar. Kota-kota kecil seperti kota Simo tidak memenuhi syarat untuk melengkapinya dari ibu kota kekaisaran sebagai putri suatu negara. Setelah busur 3 pemecah ki dipasang, itu ditujukan ke manusia ular yang bergegas ke bawah. Pada saat ini, dia sedang mengayunkan tombak ular, mencoba melemparkannya, tetapi tepat ketika dia hendak melancarkan serangan, sebuah tombak terbuat dari anak panah yang terbuat dari besi halus terbang dari tembok kota dan langsung mengenai tubuhnya. Manusia ular itu secara alami melihat anak panah yang tajam, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia bisa menggunakan armor semangat juang untuk menahan serangan anak panah biasa ini, tapi yang tidak dia duga adalah anak panah itu ditembakkan dari panah tersebut. Tembok kota kali ini, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari panah biasa. Dia hanya merasakan sakit yang menusuk, dan kemudian benar-benar kehilangan kesadaran, karena panah tajam itu langsung menembus jantungnya dan memakukannya sepenuhnya ke tanah. Anak panah ini mengejutkan orang-orang ular yang menyerang dengan ganas. Mereka semua membual tentang kekuatan armor semangat juang mereka. Manusia tidak memiliki banyak cara untuk menghancurkan pertahanan, jadi mereka berani menyerang dengan begitu kejam. Segala sesuatu yang terjadi menumbangkan pemahaman mereka. Cepat mundur, karena takut mati, manusia ular juga berhenti menyerang dengan cepat, tapi Yao Ye tidak berniat membiarkan mereka pergi. 2 anak panah lagi terbang, merenggut nyawa kedua manusia ular itu antara panah 3 pemecah ki ini dan senjata serupa lainnya adalah ia dapat menembakkan 3 anak panah secara terus-menerus. Inilah sebabnya Yao Ye memilih untuk membawa senjata ini ke kota Simo. Setelah mengisi ulang panah 3 poki, Yao Ye mengarahkannya ke manusia ular yang tampaknya menjadi pemimpin di antara manusia ular. Selama dia membunuhnya, gerombolan manusia ular tidak akan memiliki pemimpin dan mereka ingin memusnahkan mereka karena manusia ular ini telah berakhir. Untuk memastikan bahwa mereka dapat dibunuh dengan satu serangan, dia bahkan meminta anak buahnya untuk mengarahkan 3 anak panah dan busur ke arah manusia ular tersebut. Api, Yao Ye melambaikan tangannya dan menembakkan 3 anak panah pemecah ki pada saat yang bersamaan. Sasarannya adalah manusia ular yang memimpin. Tapi saat anak panah itu hendak mengenai manusia ular itu, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari jauh pergi. Dia bergegas dan menghancurkan ketiga anak panah itu. Melihat pemandangan ini, murid Yao Ye sedikit menyusut. Seolah-olah untuk memverifikasi tebakan Yao Ye, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Seorang manusia ular yang kuat terbang menuju ke sini dengan cepat dengan sayap semangat juangnya 8 suku dari suku ular, Mobas. Melihat pemandangan ini, bahkan Putri Yao Ye pun merasa putus asa. Jika itu hanya Dowling, dia mungkin bisa membunuhnya dengan busur 3 pemecah ki. Tapi Dou Wang, lalu di kekaisaran Jiama itu dapat dikatakan bahwa dialah yang paling kuat di antara mereka. Belum lagi dia hanya memiliki 1 busur 3 pemecah ki, bahkan jika dia diserang lagi, tidak mungkin untuk membunuhnya. Namun, keberadaan di level Raja Petarung sangatlah langka bahkan di antara manusia ular. Bagi manusia ular di level ini yang menyerang tempat kecil seperti kota Simo, saya yakin bahkan Raja Petarung yang kuat di ibu kota kekaisaran tidak dapat menduganya. Sangat mudah bagi makhluk setingkat ini untuk menghancurkan pertahanan kota Gurun Batu. Mobas meninju ke udara,
dan energi menakutkan dengan cepat mengembun menjadi ular piton energi besar, menggigit Putri Yaoye di tembok kota. Dia tidak mengetahui identitas Putri Yaoye, tetapi dapat dilihat bahwa gadis ini adalah komandan kota ini, jadi dia akan langsung menyerangnya. Serangan energi datang begitu cepat sehingga mustahil bagi Yaoye untuk menghindarinya dengan kekuatannya. Ada juga ekspresi putus asa di matanya, tapi pada saat ini, sosok ungu kehitaman muncul dari langit yang jauh, tapi dalam sekejap dia menyusul ular piton energi raksasa itu dan berdiri di depan Yaoye dengan lambaian tangannya. Ular piton raksasa yang bisa dengan mudah mencekik Dowling itu hancur berkeping-keping. Kamu adalah... Yaoye melihat sosok yang terbungkus api ungu kehitaman di depannya dan menghela nafas lega. Dilihat dari sayap api di belakangnya, orang ini juga seharusnya adalah seorang Dowang bergabung di medan perang. Dia harus mampu melawan raja petarung kuat dari suku ular di sisi berlawanan. Namun, Yaoye sedikit aneh, kapan Dowang kuat yang bisa menggunakan api ungu kehitaman muncul di Kekaisaran Jiama? Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu harus terus memimpin pasukanmu sekarang. Xiao Yan, yang tersembunyi di dalam api ungu kehitaman, berkata dengan tenang. Alasan mengapa dia memblokir serangan Mobas untuk Yaoye tentu saja itu bukan karena kebaikan, tapi dia mengandalkannya untuk mengatur timnya untuk melakukan serangan balik yang indah. Aku mengerti. Yaoye mengangguk dan berkata, selama Raja Petarung di seberang tidak mengambil tindakan, kekuatan kita cukup untuk memusnahkan semua manusia ular yang tersisa. Xiao Yan melirik ke arah Putri Kekaisaran yang mulia, lalu mengatur miliknya melihat Mobas di seberangnya, dan berkata, oke, serahkan orang ini padaku. Siapa kamu? Saat Yaoye sedikit bingung tentang identitas Xiao Yan, Mobas juga memiliki keraguan yang sama. Suku ular dan Kekaisaran Gamma telah berperang dari waktu ke waktu belakangan ini bertahun-tahun. Sebagai pemimpin dari 8 suku utama suku ular, dia secara alami telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Dia juga bertarung melawan prajurit kuat Kekaisaran Jiama, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menggunakan api semacam ini. Orang yang mengambil nyawamu, kata Xiao Yan dengan tenang. Terbungkus api ungu kehitaman, bentuk tubuhnya tampak seperti orang dewasa menjadi seorang anak kurang dari 12 tahun. Orang gila, Mobas mencibir. Di Kekaisaran Jiama saat ini, hanya ada 10 orang yang bisa mengambil nyawanya, dan orang-orang itu hampir semuanya melawan makhluk setingkat kaisar dari auranya. Dia pasti tidak lebih kuat dari dirinya sendiri, dan bahkan lebih lemah dari dirinya sendiri. Xiao Yan tidak menjawab, tapi hanya mengangkat jarinya. Ini jelas merupakan tindakan provokatif, yang membuat komandan manusia ular, yang selalu pemarah, sedikit marah langsung menuju ke arahnya. Itu mengenai Xiao Yan secara langsung, dan pukulannya sangat kuat. Jika mendarat di tembok kota gurun batu, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh tembok kota dengan satu pukulan. Menghadapi pukulan mengerikan ini, Xiao Yan tidak berniat menghindarinya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke arah Mobas. Tubuhnya secara paksa memblokir serangan energi dari Mobas tinju. Setelah menangkis serangan Mobas, dia dengan cepat muncul di depan Mobas. Di bawah tatapan ngeri Mobas, dia meninju. Baji runtuh. Kecepatan Xiao Yan jauh melampaui kaisar petarung biasa, sehingga Mobas bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Menghadapi serangan ganas dengan angin yang berkobar, dia hanya sempat mengerahkan semangat juang di tubuhnya, dan di permukaan satu set armor semangat juang terbentuk di tubuhnya, tapi armor semangat juang itu langsung dihancurkan oleh tinju itu tepat setelah itu terbentuk. Mobas juga langsung terlempar ratusan meter jauhnya oleh pukulan ini sebelum dia hampir tidak bisa berhenti tubuhnya. Anak baik, aku benar-benar meremehkanmu. Mobas menstabilkan tubuhnya dan memandang Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka serangan Xiao Yan begitu kuat armor semangat juang. Namun, jika kamu ingin menghadapinya, tingkat serangan ini saja tidak cukup. Namun, jika kamu hanya memiliki kekuatan seperti ini, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, dan dengan lembut dia menggenggamnya dengan telapak tangannya. Energi gelap yang baru saja disuntikkan ke tubuh Mobas melalui Bajibeng dengan cepat bergejolak di tubuh Bajibeng. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan Mobas miliknya ekspresinya juga berubah, dan dia dengan cepat mengerahkan semangat juangnya untuk membungkus energi gelap. Tapi ketika dia akan menyelesaikannya sepenuhnya, beberapa energi gelap muncul dari sudut tubuh Mobas. Energi gelap ini muncul hampir pada saat yang bersamaan,
dan serangkaian suara tumpul berlanjut dari sudut tubuh Mobas berdering, dan di bawah ledakan energi gelap ini secara bersamaan, Mobas menyemburkan seteguk besar darah, dan tubuhnya menjadi gemetar dan hampir jatuh. Pengalaman selama berada di Kekaisaran Izumo juga memungkinkan Xiaoyan untuk melatih keterampilan bertarung Baji Beng hingga tingkat yang tinggi. Dia sudah dapat mencapai titik di mana sebuah pukulan datang dengan 8 tingkat kekuatan gelap memang memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat bumi. Yang disebut superposisi 8 tingkat energi sebenarnya bukanlah superposisi sederhana dari 8 tingkat energi gelap. Hal tersebut tentu akan meningkatkan kekuatan Baji Beng, melainkan karena memerlukan waktu untuk melapiskannya, dan ketika menyerang tubuh musuh, gerakannya akan sedikit keras sehingga mudah diketahui terlebih dahulu sehingga mengurangi kekuatan Baji Beng. Oleh karena itu, kekuatan gelap tingkat ke-8 sebenarnya perlu menggunakan kekuatan gelap pertama sebagai umpan untuk memikat musuh agar fokus pada kekuatan gelap ini, dan kemudian 7 kekuatan gelap lainnya akan meledak pada saat yang sama. Kekuatan meledak, reaksi berantai yang ditimbulkan juga akan mendorong energi gelap pertama. Inilah arti sebenarnya dari keruntuhan Baji. Di bawah ledakan kekuatan gelap tingkat ke-8, bahkan Mobas, yang terkenal dengan tubuh fisiknya di antara manusia ular, terluka parah, dan auranya sangat lemah. Jika dia tidak juga melemahkan tubuh fisiknya, saya khawatir bahwa pukulan tadi sudah cukup untuk membuatnya terjatuh di tempat. Orang ini jelas hanya setingkat Raja Pejuang, bagaimana dia bisa begitu kuat? Merasakan rasa sakit yang parah di tubuhnya, wajah Mobas juga terlihat sedikit jelek persen dari kekuatan tempurnya, dan dia juga cukup takut dengan serangan Xiaoyan barusan, jadi tentu saja dia tidak akan memilih untuk bertarung lagi. Oleh karena itu, dia mengepakkan sayap tempurnya dan mundur sambil mengucapkan kata-kata kasar, "Nak, tunggu saja, suku ular kita akan mendapatkan kembali situasi ini suatu hari nanti." Tidak akan bisa melihat pemandangan itu. Xiaoyan mencibir, dia menginjak langkah Yuan Lingqiao, dengan cepat menyusul Mobas, dan meninjunya lagi di mata yang ketakutan. Selanjutnya, pukulan ini langsung menjatuhkan Mobas, yang masih mampu terbang, dari ketinggian, menyebabkan tubuhnya tertembak langsung ke tanah, memercikkan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya. Mobas, yang sudah terluka parah, terkena pukulan ini dan bahkan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Dia terbaring di lubang dalam yang dihantam angin kencang, berlumuran darah, memandangi api ungu kehitaman di langit. Sosok yang terbungkus. Untuk pertama kalinya, emosi yang disebut ketakutan muncul di dalam hatinya. Bajingan. Kamu ingin membunuh mereka semua, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke bawah lagi. Dia tidak suka membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Meskipun Mobas jauh dari level harimau di matanya, karena ada kesempatan untuk membunuhnya, tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkannya pergi. Tepat ketika tinju Xiaoyan hendak mengenai kepala Mobas, sebuah telapak tangan putih tiba-tiba keluar dan memblokir tinju yang dibungkus dengan api ungu kehitaman. Angin yang tampaknya menakutkan tidak mampu menghentikannya. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiaoyan, yang menyerang dengan ganas, terlempar ke belakang beberapa meter. Dia melihat kemunculan tiba-tiba sosok itu, dan matanya perlahan menjadi serius. Itu adalah wanita menakjubkan yang memadukan pesona dan kecantikan. Kata-kata, menyebabkan bencana bagi negara dan rakyat, sepertinya dibuat khusus untuknya. Bahkan Yao Ye, yang juga seorang wanita, melihat temperamen yang mulia dan anggun ini seorang wanita, mau tak mau aku terkesima dengan penampilan wanita ini, apalagi orang lain. Mata yang tak terhitung. Jumlahnya terfokus pada wajah sempurna itu, dan ketika seseorang mengenali identitas wanita itu, serangkaian suara ngeri terdengar satu demi satu, Ratu Medusa. Ratu Medusa, begitu nama itu diucapkan, ada keheningan yang mematikan di kota Simo. Hampir semua orang di Kekaisaran Gama pernah mendengar tentang wanita ini, dia galak, reputasinya telah mengejutkan beberapa kerajaan di dekat gurun. Dalam pertempuran masa lalu antara Kekaisaran Jiama dan suku ular, banyak pria kuat yang jatuh ke tangan wanita berpenampilan menawan ini. Sebagai seorang putri dari Kekaisaran Jiama, Yao Ye secara alami mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Dia tahu betul bahwa Ratu Medusa dapat dikatakan sebagai eksistensi teratas di antara para kaisar yang bertarung, dan di antara seluruh Kekaisaran Jiama, kecuali kepala sekte Yunlan yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, hanya kakek buyutnya, wali keluarga kerajaan, yang memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan Ratu Medusa.
Hai Bodong, salah satu dari 10 orang terkuat di pendahulunya, yang dikenal sebagai Raja Es, tidak pernah terdengar kabarnya lagi setelah bertemu Ratu Medusa di gurun pasir, dan bahkan mungkin mati secara tak terduga, bahkan Raja Petarung Bintang 5 pun akan kesulitan untuk melarikan diri darinya, apalagi Raja Petarung. Xiao Yan memandangi wajah sempurna yang bisa disebut centil itu, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia tidak lebih dari kerangka merah muda di matanya, apalagi musuh. Ada banyak sekali wanita cantik yang dibacok sampai mati olehnya di kehidupan sebelumnya. Baginya, betapapun cantiknya wanita itu, dia hanyalah seonggok daging busuk setelah kematian, tidak berbeda dengan orang lain. Aku benar-benar tidak menyangka ada master sepertimu di antara Raja Dou. Jika kamu terus berkembang dan berhasil menerobos menjadi Raja Dou, aku khawatir manusia ular kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Matanya tertuju pada Xiao Yan, dan meskipun nadanya tenang, siapapun bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Aku tidak menyangka Ratu Medusa yang terkenal kejam akan benar-benar muncul di kota perbatasan sekecil itu. Ini sepertinya tidak sesuai dengan identitasmu. Xiao Yan melepaskan penguasa Xuanzong dari belakang dan berkata dengan santai, bisakah kamu katakan padaku apa tujuanmu? Faktanya, Xiao Yan tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan antara Kekaisaran Jiama dan rakyat ular. Bahkan jika kedua kekuatan ini mati, mereka tidak ada hubungannya dengan dia, tapi ini saat ini kali, bahkan jika dia menjelaskan, pihak lain tidak mau mendengarkan, jadi Xiao Yan tidak repot-repot menjelaskan. Dia hanya dengan cepat mengerahkan semangat juang di tubuhnya dan siap menyerang kapan saja. Untuk jawaban atas pertanyaan ini, kamu harus menunggu sampai kamu masuk neraka sebelum bertanya. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus, dan semburan energi warna-warni keluar, dengan cepat menyerbu ke arah Xiao Yan dengan santainya, tapi energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan dari serangan penuh mobas sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan tidak berani melakukan serangan Ratu Medusa dengan santai. Dia segera menggetarkan sayap semangat juangnya dan menghindari energi warna-warni ini. Ketika Xiao Yan baru saja menghindari serangan energi ini, tepat ketika dia merasakan hembusan angin datang dari belakangnya, dia bahkan tidak berbalik untuk memeriksa situasinya, dia hanya melambaikan tangan penguasa Xuanzong dan memukulnya dengan keras di belakangnya. Boom! Penguasa berat berwarna gelap dan telapak tangan seperti batu giok bertabrakan satu sama lain di lapangan. Angin kencang yang mengerikan meledak dari tempat keduanya bersentuhan. Sosok Xiao Yan terbang dengan cepat. Jelas sekali bahwa Xiao Yan bukanlah tandingan Ratu Medusa dalam konfrontasi langsung tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Senjatamu ini cukup kuat. Ratu Medusa melirik penggaris berat yang terbungkus api di tangan Xiao Yan, dan dia juga sedikit terkejut dengan pukulan yang baru saja dilakukan keduanya. Meskipun dia berhasil menjatuhkan Xiao Yan menjauh, tapi telapak tangannya juga terluka karena guncangan. Senjata yang penampakan spesifiknya tidak jelas ini jelas bukan benda biasa. Oleh karena itu, Ratu Medusa juga membuka telapak tangannya, dan energi 7 warna terkondensasi di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi senjata 7 warna yang besar. Jelas bukan langkah bijak menggunakan daging dan darah untuk melawan senjata yang agak aneh ini, jadi dia hanya menggunakan energi di tubuhnya untuk membuat senjata untuk melawan musuh. 3 transformasi misterius api surgawi, tingkat pertama. Menghadapi Ratu Medusa, puncak dari kaisar yang bertarung, Xiao Yan secara alami tidak akan menahan diri. Saat sidik jarinya berubah, iblis hantu 9 meter di tubuhnya api juga dengan cepat melakukan perjalanan sepanjang rute meridian yang aneh, dan kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan momentumnya meningkat. Xiao Yan hari ini seharusnya berada di sekitar kekuatan Doowang Bintang 2. Dengan bantuan 3 transformasi misterius api surgawi yang dilakukan oleh Jeoyu Fantasy Demon Fire, level dangkalnya sendiri telah mencapai puncak. Doowang memiliki tubuh yang melampaui level yang sama. Serta efektivitas keterampilannya, dia sekarang cukup untuk bersaing dengan para kaisar petarung biasa, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Ratu Medusa, orang kuat di level puncak, untuk melawan kaisar. Apakah ini metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu? Tapi kekuatan eksternal semacam ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Pedang panjang di tangan Ratu Medusa tiba-tiba menusuk, mengenai bagian vital Xiao Yan, tapi ini begitu kuat sehingga bahkan kaisar petarung biasa pun bisa melakukannya, tidak bereaksi. Serangan itu diblokir oleh penguasa Xuanzong yang seperti perisai. Ketika penguasa pedang berpotongan,
serangkaian bunga api samar-samar terlihat terbang keluar. Serangan itu gagal mencapai hasil, dan Ratu Medusa segera mengubah serangannya. Pedang warna-warni di tangannya bergetar, dan dalam sekejap, bayangan pedang identik yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi beberapa bagian, seperti hujan lebat, menutupi langit dan bumi tiba-tiba keluar dan menyelimuti tubuh Xiao Yan. Menghadapi bayangan pedang yang menakutkan itu, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan segera menggunakan langkah lingkiau api bepergian untuk menghindari mereka semua di tengah hujan pedang di langit tidak menusuknya sebenarnya berbalik setelah merindukannya dan bergegas menuju Xiao Yan lagi. Pedang energi ini sebenarnya memiliki fungsi pelacakan. Karena kita tidak bisa menghindarinya, kita harus memaksanya. Melihat dia tidak bisa menghindari pedang panjang ini, Xiao Yan dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Suara itu bergema di langit malam, dan gelombang suara menyebar seperti suatu zat, menyebabkan pedang energi di sekitar mereka sedikit terhenti sejenak. Bahkan Ratu Medusa sendiri tertegun sejenak di bawah pengaruh auman singa gila, dan momen ketidakhadiran inilah yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk melawan. Penguasa gelombang pemakan api. Dengan suara rendah terngiang-ngiang di dalam hatinya, Xiao Yan menggenggam erat pegangan penggaris dengan kedua tangannya dan menebas ke arah kekosongan di depannya. Panjang kaki tiba-tiba datang dari puncak penguasa Xuan Zong ditembakkan, dan angin kencang yang berkobar langsung menghancurkan semua pedang energi di sekitarnya. Setelah menghancurkan pedang energi itu, cahaya penguasa tidak kehilangan momentumnya dan dengan cepat menyapu ke arah Ratu Medusa. Melihat cahaya ungu kehitaman yang penuh energi membara, Ratu Medusa juga memiliki ekspresi serius di wajahnya yang cantik, dan dia melihat bahwa dia menggunakan energi yang terkondensasi. Pedang panjang ditempatkan di depan dari dirinya, lalu semburan energi berwarna menyebar dari tubuh Medusa, dan akhirnya membungkus tubuhnya, membentuk perisai cahaya berwarna. Perisai pelindung baru saja terbentuk, dan sinar cahaya besar di langit juga tiba. Saat sinar cahaya yang tajam menghantam perisai cahaya, semua orang bisa mendengar ledakan menggelegar yang bergema dari langit gurun oleh angin kencang. Melihat pemandangan ini, belum lagi para prajurit ular di bawah yang menganggap Ratu Medusa sebagai dewa, bahkan Yao Ye pun sedikit terkejut. Ia mampu menebas Medusa dari udara. Belum selesai, pria misterius yang sangat berbakat bertarung ini ternyata bisa melakukan ini. Namun, tidak seperti keterkejutan di wajah orang lain, hati Xiao Yan sangat tenang. Meskipun kekuatan penguasa gelombang pemakan Yan Fen kuat, dia berada lebih dari satu tingkat di belakang Ratu Medusa untuk mengalahkannya sepenuhnya, dan dia juga bisa merasakan bahwa sebagian besar kekuatan cahaya penguasa barusan diblokir oleh perisai pelindung. Saya khawatir Medusa yang tersembunyi di dalamnya mungkin tidak dapat melakukannya. Segera, Ratu Medusa terbang dari pasir di bawah, tetapi penampilannya sekarang terlihat sedikit malu. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai level ini. Dia menatap Xiao Yan di seberangnya, dan berkata perlahan, bumi keterampilan bertarung tingkat. Aku benar-benar meremehkanmu. Xiao Yan tidak tergerak oleh pujian Ratu Medusa, dia merasakan keindahan keadaan Ratu Medusa saat ini, hatinya sedikit tenggelam, setelah dipotong dari tanah oleh penguasa gelombang pemakan api. Nafas Ratu Medusa juga menjadi sedikit cepat, namun tidak banyak luka di tubuhnya, yang menunjukkan betapa kuatnya Ratu ini. Seperti yang diharapkan dari Ratu Medusa, yang dapat membuat beberapa kerajaan di sekitarnya gemetar ketakutan. Kemampuan ini jauh lebih baik daripada kaisar petarung puncak biasa. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Jika dia adalah prajurit Dou Huang biasa, bahkan jika dia bisa memblokir serangan penguasa gelombang pemakan Yan Fen, dia pasti akan menderita banyak luka. Xiao Yan awalnya punya rencana ini, dia ingin Ratu Medusa menderita beberapa luka terlebih dahulu, dan kemudian ambil langkah selanjutnya. Pertarungan selanjutnya akan lebih mudah. Aku tidak menyangka orang ini akan tetap hidup setelah mengambil alih penguasa gelombang pemecah api. Kekuatan skill bertarung tingkat bumi memang sangat kuat, namun kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku terlalu besar. Hal ini saja tidak dapat menutupi kesenjangan di antara kita. Tapi saya sangat penasaran, berapa banyak lagi jurus yang bisa kamu lakukan. Tampil seperti ini, waktu, Ratu Medusa memandang Xiao Yan, matanya yang penuh pesona aneh tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh pada saat tertentu. Ketika cahaya aneh menyala, Xiao Yan juga merasakan sesuatu yang buruk di hatinya, pupil matanya sedikit menyusut, dan mata api nirvana langsung aktif, dan api putih abu-abu dimuntahkan, langsung menuju ke Ratu Medusa.
Namun pemandangan mengejutkan terjadi. Energi api yang awalnya kosong berubah menjadi batu di udara dan jatuh dari udara. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Meski kali ini dia padam, Yan Tong tidak berusaha sekuat tenaga, tapi menggunakan api yang ditransformasikan, tapi kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Itu adalah kemampuan bawaan keluarga Medusa, membatu. Yao Ye berdiri di tembok kota dan melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Kemampuan ini hanya bisa digunakan oleh Ratu Medusa di masa lalu, tapi sangat sering digunakan jarang sekali, sehingga kebanyakan orang tidak mengetahui kemampuan aneh ini sama sekali. Kakek buyutnya pernah menyebutkan kemampuan ini dengan rasa takut yang berkepanjangan, mengatakan bahwa jika dia tidak bersiap, dia akan terpengaruh oleh gerakan ini. Namun demikian, setelah Ratu Medusa menggunakan pembatu, Jia Xingtianhe juga berada dalam posisi yang dirugikan waktu yang lama, yang menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini. Jika Xiao Yan tidak menggunakan mata nirvana tepat pada waktunya, saya khawatir bahkan dia sendiri akan terpengaruh oleh keterampilan membatu. Oleh karena itu, bukan hanya Xiao Yan yang terkejut karena mata nirvana tidak berfungsi, tapi juga Ratu Medusa di sisi berlawanan. Demikian pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa sepenuhnya mengabaikan gerakan membatu. Tentu saja, meskipun kemampuan membatunya tidak normal, itu tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Efek spesifiknya bergantung pada kekuatan Ratu Medusa saat ini. Jika digunakan melawan Do Wang dan di bawahnya, itu bisa berubah secara permanen menjadi patung batu. Setelah Anda mencapai level Do Wang, meskipun Anda juga akan berubah menjadi patung batu, itu tidak permanen dan dapat dipulihkan setelah jangka waktu tertentu. Jika Anda mencapai level Do King, efek membatu ini tidak ada artinya, tapi itu tetap akan membuatmu tubuh musuh akan membeku sesaat, meskipun itu adalah puncak Do Huang. Tetapi ketika orang kuat bertarung, momen kekakuan ini sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Jika Xiao Yan adalah Raja Dou yang kuat dan bisa memblokir gerakan ini, dia tidak akan begitu terkejut. Tapi sekarang Xiao Yan hanyalah Raja Dou biasa, akan sangat luar biasa bisa menahan membatu ini. Namun, meski hatinya terkejut, Ratu Medusa tidak berniat berhenti. Dia melihat sayap di belakangnya tiba-tiba berkibar, dan sosoknya menghilang dengan aneh. Pedang panjang berwarna-warni di tangannya menusuk kepalanya dengan keras, tapi pedang ini hanya menembus bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan telah menggunakan langkah Yuan Ling Qiao untuk menghindarinya. Tepat ketika serangan Medusa gagal, bayangan hitam tiba-tiba meledak ke arah Medusa dari sudut ruang. Energi yang kuat menyebabkan udara di sekitarnya berteriak wow, wow, memecah angin, tapi serangan seperti itu jelas tidak dapat menyebabkan apapun menyakiti Ratu Medusa. Ratu Medusa hanya mengayunkan pedangnya dan menjatuhkannya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah epi hitam yang aneh. Tidak, daripada epi, akan lebih tepat untuk menyebutnya penggaris. Mungkinkah ini senjata yang digunakan oleh pria misterius tadi? Jadi kemana perginya orang itu? Ketika Ratu Medusa dipenuhi dengan keterkejutan, ledakan sonik yang keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia dengan cepat menoleh dan melihat Xiao Yan, yang telah menghilang, muncul di belakang Medusa pada suatu saat. Kelima jarinya mengepal, berwarna ungu kehitaman api melilit tinjunya, dan dia memukul kepala Ratu Medusa dengan kekuatan yang menakutkan. Baji pingsan, bang! Saat pukulan Xiao Yan jatuh, ledakan energi yang keras terdengar di udara, tapi ini bukan karena Xiao Yan meninju kepala Ratu Dusa, tapi telapak tangannya menangkap Xiao pukulan Yan. Meskipun Baji Beng Xiao Yan jauh lebih kuat daripada yang digunakan untuk melukai Mobas dengan parah, tetap saja tidak membahayakan Ratu Medusa, karena telapak tangan Ratu Medusa juga ditutupi lapisan energi berwarna juga menggunakan semacam skill pertarungan jarak dekat, dan levelnya tidak terlalu rendah, sehingga ia berhasil memblokir Baji Beng. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi gelap Baji Beng sama sekali tidak dapat disalurkan ke tubuh musuh. Ia terhalang oleh lapisan energi warna-warni di luar. Setelah kehilangan keunggulan energi gelap, tentu saja sulit dijangkau oleh Baji Beng tubuh musuh. Tidak peduli seberapa efektifnya, energi mengerikan yang melekat pada tinju perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Setelah menyadari hal ini, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah. Dia tanpa sadar ingin menarik kembali tinjunya, tetapi lengannya ditangkap oleh Ratu Medusa dengan punggung tangannya, dan telapak tangan Medusa yang lain memegang pedang berwarna-warni. Dia langsung menusuk tenggorokan Xiao Yan, memukul Xiao Yan. Tanda vital Yan secara langsung.
Menghadapi serangan sengit Ratu Medusa, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, dan dia juga tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saat api iblis ilusi 9 meter muncul dengan cepat, armor api aneh yang telah bertahan dari serangan mematikan kalajengking setan langit bersayap 4 mengembun lagi dan menahan serangan itu. Sambil menahan serangan Medusa, tangan bebas Xiaoyan yang lain menamparkan pergelangan tangan Medusa. Tamparan lembut ini sepertinya tidak memiliki kekuatan, namun mengenai pergelangan tangan Medusa. Saat lengan ratu disentuh, dia merasakan sensasi kesemutan, dan tanpa sadar melepaskan telapak tangan itu awalnya memegang tinju Xiaoyan. Setelah melepaskan diri dari belenggu Ratu Medusa, Xiaoyan tidak mundur tetapi maju. Bukan saja dia tidak menjauhkan diri dari Ratu Medusa, tapi dia dengan cepat mendekat serangan umum yang cepat dan sengit. Berbagai keterampilan pertarungan jarak dekat termasuk tinju, telapak tangan, jari tangan, dan kaki ditampilkan tanpa henti dari tangan Xiaoyan. Keterampilan pertarungan jarak dekat Xiaoyan yang kaya membuat Ratu Medusa kewalahan. Pedang panjangnya yang berwarna-warni dihempaskan oleh Xiaoyan pada awalnya. Namun, Ratu Medusa juga seorang kaisar petarung dengan cepat mendapatkan kembali keunggulannya setelah ditekan selama beberapa waktu-waktu. Telapak tangannya ditekuk menjadi busur yang aneh, dan dibungkus dengan energi berwarna, 2 kepala ular terkondensasi, yang cocok dengan serangan sengitian. Orang itu benar-benar bisa menghadapi Ratu Medusa. Di kota Gurun Batu, semua orang yang melihat pertarungan antara Xiaoyan dan Ratu Medusa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru bisa melakukan ini. Apa asal-usul pria misterius ini? Ia mampu bertarung seimbang dengan Ratu Medusa dengan kekuatan seorang raja petarung. Boom! Setelah saling memukul, Xiaoyan dan Ratu Medusa juga terlempar ke belakang pada jarak tertentu. Namun, Xiaoyan terlempar puluhan meter jauhnya, sementara Ratu Medusa hanya berjarak beberapa meter. Sepertinya Ratu Medusa kembali unggul dalam pertemuan jarak dekat ini, namun tidak ada kegembiraan di wajah Ratu Medusa, karena ada bekas darah yang perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dia tahu betul bahwa dia mampu menekan Xiaoyan karena dia jauh lebih kuat darinya. Dalam kontes pertarungan jarak dekat, dia sebenarnya tidak sebaik Xiaoyan, dia mungkin akan terluka parah dalam putaran serangan tadi, dan fenomena ini membuat dia, yang selalu sombong, tidak bisa menerimanya. Xiaoyan di sisi lain sebenarnya terluka ringan dalam ronde pertarungan itu, tapi untungnya dia sendiri adalah seorang alkemis. Sambil menarik diri, dia mengeluarkan segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ratu Medusa waspada, karena dia tahu serangan selanjutnya akan lebih dahsyat. Ratu Medusa menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan cepat membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Kemudian, energi 7 warna yang kuat mengembun dengan cepat di depan tubuhnya, dan muncul di ruang sekitarnya. Riak, ular raksasa dengan energi warna-warni yang berukuran lebih dari 10 kaki tiba-tiba mengembun dan terbentuk di depannya. Melihat ular energi besar itu, ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah. Dia bisa merasakan betapa banyak energi yang dikandungnya. Serangan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk mengancam keberadaan puncak Do Huang, bahkan jika dia menggunakan bahkan penguasa gelombang pemakan api pun bisa, jangan menolaknya. Namun, Xiaoyan secara alami bukanlah seseorang yang hanya menunggu kematian, apalagi penguasa gelombang pemakan api sudah lama bukan lagi keahlian terkuatnya. Menghadapi ular berwarna-warni yang mengancam, Xiaoyan juga membentuk simpul di tangannya, segel tangan misterius, dan ketika segel tangannya terbentuk, energi langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Keterampilan bertarung tingkat bumi biasa sudah cukup untuk menyebabkan fluktuasi energi dunia, dan fluktuasi energi yang begitu dahsyat sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya gerakan yang dilakukan Xiaoyan saat ini. Saat segel terakhirnya jatuh, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, itu menyala dari telapak tangan Xiaoyan, dan akhirnya berubah menjadi segel cahaya energi besar, membanting ke arah ular raksasa berwarna-warni. Buka segel gunung. Jika Suner ada di sini, dia pasti akan terkejut dengan gerakan yang dilakukan Xiaoyan saat ini. Alasannya tidak lain adalah bahwa apa yang dia lakukan adalah teknik bertarung yang hanya tersedia untuk suku kuno, disebut Emperor Seljue. Keterampilan bertarung semacam ini berada pada tingkat lanjutan di tingkat bumi, dan dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di antara semua keterampilan bertarung tingkat bumi. Jika dipraktikkan hingga tingkat tinggi, bahkan bisa menyaingi keterampilan bertarung tingkat surga. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiaoyan sering berurusan dengan ras kuno ini. Tentu saja,
Hubungan semacam ini tidak positif, mereka berasal dari zaman kuno. Semua talenta muda dari ras tersebut dibunuh olehnya, jadi dia pernah masuk dalam daftar orang yang dicari dari 7 ras kuno. Dan seni segel kaisar ini adalah apa yang dia kumpulkan dari tubuh orang kuat dari suku kuno setelah dia memenggal kepalanya. Karena benda ini memiliki deskripsi yang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat surga, Xiao Yan pada saat itu juga memanfaatkannya itu. Dia banyak belajar dan berlatih, dan kali ini, setelah menerobos Do Wang, Xiao Yan menggali serangkaian keterampilan bertarung ini dari ingatannya. Bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut yang bisa mulai mengerahkan kekuatannya di level Do King. Meskipun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa menggunakan segel pertama dalam seni segel kaisar. Kekuatan segel gunung ini saja sudah cukup untuk membuat Ratu Medusa meminum sepoci. Segel cahaya energi besar dan ular energi berwarna-warni bertabrakan di mata ketakutan semua orang, ledakan menggelegar bergema di langit malam, dan kemudian semua orang dia terkejut melihat tubuh ular energi itu benar-benar runtuh, dan langkah Xiao Yan benar-benar mengalahkan serangan Ratu Medusa. Setelah menghancurkan ular energi raksasa, warna segel cahayanya juga banyak meredup, namun meskipun demikian, energi mengerikan yang terkandung di dalamnya juga mengejutkan Ratu Medusa. Sidik tangannya berubah, dan dia menahannya di depan perisai energi penguasa gelombang pemakan Yan Fen sekali lagi menyelimuti tubuhnya. Jelas sekali, menghadapi segel gunung Xiao Yan, bahkan orang kuat setingkatnya pun tidak berani meremehkannya. Saat segel cahaya jatuh pada perisai energi, gelombang energi yang besar juga menyebar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu pada perisai pelindung yang tampaknya sangat kokoh. Retakan menyebar satu demi satu, dan akhirnya meledak dengan suara keras. Setelah segel cahaya menembus perisai energi, itu langsung mengenai Ratu Medusa. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa di puncak kaisar pertarungan, dia sebenarnya terluka oleh pukulan ini. Seteguk darah keluar, dan beberapa sisik warna-warni berjatuhan dari tubuhnya. Tampaknya serangan ini memang menyebabkan Ratu Medusa menderita luka serius. Xiao Yan mau tidak mau diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Jika segel Kaisan tidak dikonsumsi oleh dua energi sebelumnya, sebagian besar kekuatannya akan mengakhiri pertempuran secara langsung dengan pukulan ini. Namun, dia jarang memilih untuk mengejar kemenangan, karena menggunakan Mountain Cell juga sangat menguras tenaganya. Pukulan barusan hampir menghabiskan sebagian besar energi pertarungan dari tubuhnya, membuat wajahnya menjadi lebih pucat. Setelah mengirimkannya pukulan tadi, dia mengeluarkan segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berusaha keras untuk memulihkan dirinya sendiri. Langkah yang sangat menakutkan. Yao Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Ratu Medusa yang terluka. Meskipun dia lemah, dia masih bisa melihat betapa kuatnya gerakan ini. Bakat misterius ini hanya di level Do Huang, dan dia bisa menggunakannya untuk melukai Do Huang di level puncak. Jika dia menunggu dia menerobos Do Huang, bukankah dia bisa langsung bersaing dengan Do Song? Yang mulia, saya pikir pertempuran ini bisa berakhir di sini. Setelah kondisinya pulih sedikit, Xiao Yan memandang Ratu Medusa, yang juga dalam keadaan lesu, dan berkata perlahan, jika kita terus bertarung, apa yang akan terjadi? Kita, tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, jadi biarkan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut dengan kemampuan bertarungmu? Ratu Medusa mencibir dan berkata, keterampilan bertarungmu memang kuat, tapi aku takut padamu sekarang. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu beberapa kali, apalagi, aku tidak percaya bahwa metode rahasia yang kamu gunakan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatanmu tidak memiliki batasan waktu. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangkat tangannya alisnya sedikit. Apa yang dikatakan Ratu Medusa benar, sebagian besar metode rahasia yang meningkatkan kekuatan memiliki batasan waktu. Transformasi misterius api surgawi tentu saja tidak terkecuali. Tentu saja, jika Xiao Yan dapat mempraktikkan 3 transformasi misterius api surgawi secara ekstrim dan memiliki garis keturunan klan Xiao, dia dapat memadatkan pola klan-klan Xiao. Setelah mempraktikkan pola klan, tidak akan ada batasan seperti itu, dan efek peningkatannya akan lebih besar. Ini menakutkan, tapi Xiao Yan tidak memiliki garis keturunan Kaisar Do di tubuhnya saat ini. Dan jika Anda ingin memadatkan pola klan, Anda harus mempraktikkan 3 transformasi mendalam secara ekstrim. Namun,
3 transformasi misterius api langit hanya dapat digunakan pada tingkat pertama dan ketiga, tapi itu hanya digunakan setelah digunakan. Kerusakan fisik yang dideritanya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Xiao Yan sekarang. Sang Ratu benar, metode rahasiaku memang memiliki batasan waktu. Setelah itu, aku tidak lagi dapat memiliki efektivitas tempur saat ini. Namun, salah satu kentunganku adalah ketika aku menghadapi musuh yang tidak dapat kukalahkan, saya akan memilih untuk melarikan diri. Jalan, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, saya akan melarikan diri sebelum batas waktu metode rahasia tercapai, dan dengan kecepatan saya, jika Anda benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Ratu tidak akan bisa menyusulku. Kamu bisa mencobanya, Ratu Medusa berkata dengan dingin. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Aku percaya kamu, Ratu, lebih tahu dariku. Xiao Yan tidak terlalu memikirkan topik ini karena dia tahu bahwa setelah pertarungan sebelumnya, Ratu Medusa tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, sekarang hanya pembicaraan yang sulit. Jika aku melarikan diri, aku tidak akan langsung memikirkan balas dendam, tapi pertama-tama akan mencari tempat untuk berlatih dengan baik. Aku hanyalah Raja Dou biasa sekarang. Bahkan jika aku tidak bisa menembus Raja Dou dalam waktu singkat, aku harus melakukannya, masih bisa melakukannya dengan menaikkan beberapa bintang. Tetapi tidak akan mudah bagi Yang Mulia untuk menerobos ke Douzong. Xiao Yan tersenyum dan berkata, pada saat itu, jika Anda ingin mengalahkan saya, Yang Mulia, Anda tidak akan bisa melakukannya. Mendengar ini, kata Medusa, wajah Ratu juga sedikit berubah. Dia tahu apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Dia hampir tidak bisa menekan Xiao Yan sekarang, tapi dia masih mengandalkannya, kekuatan sendiri yang jauh lebih unggul darinya. Tetapi jika Xiao Yan menerobos beberapa bintang, dan bekerja sama dengan metode rahasianya untuk mencapai tahap pertarungan raja, saya khawatir akan sulit untuk menekannya saat itu. Lagi pula, saya tidak akan hanya tinggal di satu tempat selama periode ini. Saya ingat ada banyak suku di masyarakat Ularkan. Saya akan mengunjungi mereka satu persatu. Meski saya tidak bisa bersaing dengan seluruh manusia ular di milikku, dan aku tidak akan bisa mengalahkanmu, Ratu, dalam waktu singkat, tapi seharusnya mudah bagiku untuk diam-diam berurusan dengan pemimpin suku tertentu. Apakah kamu mengancamku? Setelah mendengar ancaman yang tersirat dalam kata-kata Xiao Yan, wajah Ratu Medusa dipenuhi dengan ekspresi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh seseorang yang kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya. Saya hanya menyatakan fakta. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, tentu saja, jika Yang Mulia Ratu memiliki cara untuk mempertahankan saya, maka saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Saya tahu Yang Mulia Ratu masih memiliki rencana cadangan, tapi di saat yang sama, aku juga punya kartu trufku sendiri. Percayalah, jika itu terjadi, hasil terbaik bagi kita adalah kehilangan kita berdua. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, kamu pasti akan terluka parah terlebih lagi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Kali ini, Ratu Medusa tidak membantah. Di pertarungan sebelumnya, dia juga bisa mengetahui betapa sulitnya pria di depannya. Jika pertarungan berlanjut, bahkan dia pun tidak akan bisa, pasti akan mengalahkannya. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, tetapi kota gurun batu sendiri tidak ada nilainya. Bertarung dengan orang ini karena kota perbatasan yang kecil jelas tidak sebanding dengan keuntungannya. Dalam hal ini, sebaiknya kita mundur selangkah. Nyonya Ratu, jika Anda tidak menyerang kota Simo, saya tidak akan menyerang Anda orang ular. Bagaimana dengan itu? Xiao Yan melanjutkan, tentu saja, premisnya adalah kalian orang ular jangan main-main denganku. Semua orang, termasuk Putri Yaoye, menatap dengan gugup kedua orang di langit. Mereka semua tahu bahwa negosiasi antara kedua orang ini akan menentukan kelangsungan hidup dari seluruh kota gurun batu. Bagaimana jika aku tidak mundur? Ratu Medusa menarik napas dalam-dalam, sekarang setelah kamu mengatakan semuanya, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang dapat menjadi ancaman bagi manusia ular kapan saja terus hidup. Lihat apakah kamu benar-benar bisa melarikan diri dariku. Haha, kalau begitu, aku hanya bisa terus bertarung. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Di atas, api hitam muncul, dan kemudian, api ungu seperti kupu-kupu melayang di atas api hitam, yang terlihat cukup centil.
Jika orang ini benar-benar bersikeras untuk melanjutkan pertarungan, maka dia hanya bisa menggunakan Demonic Fury Fire Lotus. Namun, skill pertahanan Ratu Medusa memang kuat. Bahkan Mountain Cell tidak bisa mengalahkannya, warna Fire Lotus tidak akan mampu melakukannya. Jadi untuk amannya, dia hanya bisa menggunakan Demonic Furious Fire Lotus yang lebih kuat, yang merupakan versi 3 warna dari Demonic Furious Fire Lotus. Baik menggunakan api transformasi, atau menggunakan api dingin roh tulang yang ditinggalkan Yao Lao di dalam ring, tapi tidak peduli jenis api apa yang digunakan untuk fusi, niscaya akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Lagi pula, dia masih seorang Doowang Junior. Menurut perkiraan aslinya, jika dia ingin benar-benar menampilkan teratai api 3 warna, itu hanya akan mungkin jika dia mencapai level puncak Dou King yang tidak mau melakukannya karena kejadian ini menyebabkan dia mempertaruhkan nyawanya. Jika Ratu Medusa tidak berhenti, maka dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Melihat nyala api menyala di tangan Xiao Yan, mata Ratu Medusa bersinar dengan serius. Setelah hening beberapa saat, Ratu Medusa melambaikan tangannya dengan enggan, "Ayo pergi." Dia tahu betul, meskipun kata-kata orang ini tidak menyenangkan, sebenarnya tidak masuk akal. Baginya, kota Simo seperti hal yang tidak berguna. Bahkan jika dia benar-benar mengalahkannya, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, ada lawan yang sulit di depannya. Bahkan jika kamu benar-benar menang, kamu akan menang untuk membayar harga yang mahal pada akhirnya. Membayar harga yang begitu mahal, hanya untuk mendapatkan sebidang kecil tanah pada akhirnya, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang bagus. Tapi sebelum pergi, dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan dingin, "Sebutkan namamu." "Yan Xiao." Xiao Yan berkata dengan tenang. Di hadapan semua orang, dia tidak akan cukup bodoh untuk menyebutkan nama aslinya datang. "Aku ingat nama ini. Lain kali kita bertemu, kamu tidak akan seberuntung itu." Ratu Medusa mendengus dingin. Kali ini dia dikalahkan di tangan Xiao Yan, yang juga membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali tempatnya. Ketika Ratu Medusa mundur, banyak orang menghela nafas lega, bahkan Putri Yaoye pun tidak terkecuali. Ketika Ratu Medusa muncul, hampir semua orang putus asa. Lagi pula, dalam perang masa lalu, Ratu Medusa yang terkenal kejam telah menumpahkan darah di beberapa kota, dan hanya ada sedikit orang di seluruh Kekaisaran Garma yang bisa melawannya. Namun yang tidak saya duga adalah Raja Prajurit misterius yang muncul entah dari mana ini tidak hanya mengalahkan Mobas dalam satu ronde, tapi juga bertarung sengit dengan Ratu Medusa, dan akhirnya memaksa prajurit pembunuh ini kembali menyelamatkan nyawa dari seluruh penduduk kota Gurun Batu. Meskipun ini mungkin bukan yang diinginkan Xiao Yan di dalam hatinya, pada saat ini, nama Yan Xiao tidak diragukan lagi terpatri di hati semua orang di kota Gurun Batu. Sambil merasa lega, Yaoye juga sedikit penasaran dengan identitas Xiao Yan. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa melawan puncak Dou Huang dengan kekuatan Dou Huang, itu akan sangat bermanfaat bagi kerajaan Gama. Sudah jelas, jadi ketika melihat Xiao Yan ingin pergi, Yaoye dengan cepat berteriak, "Tuan Yan Xiao, tunggu sebentar. Apakah ada yang salah?" Penguasa Xuanzong yang telah dia usir. Saat dia hendak pergi, dia mendengar panggilan Putri Yaoye. Dia menoleh dan melirik ke arahnya, merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya membawa King Lin kembali, jadi bagaimana dia bisa membuang waktu dengan orang ini. Kali ini kami dapat mengusir orang-orang ular ini hanya karena bantuan Tuan Yan Xiao. Saya ingin tahu apakah Tuan Yan Xiao dapat turun dan berkumpul sehingga kami dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami. Putri Yaoye memikirkannya kata-katanya sejenak, dan kata-katanya tanpa celah. Dengan statusnya sebagai seorang putri, aku yakin hanya sedikit orang yang akan menolak kehormatan ini, tapi Xiao Yan adalah pengecualian. Maaf, aku masih ada yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal lama. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia segera mengepakkan sayap bertarungnya dan terbang ke kejauhan, hanya menyisakan orang-orang di tembok kota yang saling memandang. Belum lagi putri Kekaisaran Gama, bahkan putri dari pemimpin klan kuno itu, Xiao Yan tidak menganggapnya serius. Dia hanyalah seorang putri dari sebuah kerajaan kecil, yang tidak berarti apa-apa baginya tidak tahu kalau pria yang tiba-tiba memanggilku adalah putri Kekaisaran Jiama. Dia tidak memiliki banyak kesan tentang calon Ratu Jiama, dan mereka tidak memiliki banyak interaksi di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Yaoye adalah putri Kekaisaran Jiama dan pewaris masa depan Kekaisaran Jiama. Jika tidak,
Mungkin dia benar-benar akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat sesuatu. Setelah meninggalkan kota Simo, Xiaoyan tidak langsung kembali ke desa, tetapi menemukan sudut tersembunyi. Saat api yang menutupi tubuhnya menghilang, dia memperlihatkan pipi yang masih penuh kekanak-kanakan, tapi pipi itu terlihat sangat kekanak-kanakan, pucat. Ini adalah periode kelemahan yang disebabkan oleh batas waktu teknik rahasia. Wanita itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Xiaoyan terbatuk kering, mengeluarkan beberapa pil dari ring, dan menelannya ke dalam mulutnya. Ratu Medusa tidak menyangka bahwa kondisi Xiaoyan telah mencapai batasnya setelah menggunakan segel gunung. Selain itu, batas waktu untuk 3 transformasi misterius api surgawi akan segera berakhir, tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tidak ada pilihan lain, bahkan jika dia ingin menggunakan teratai api 3 warna, dalam kondisinya saat ini, akan sulit baginya untuk berhasil memadukannya. Untungnya, rangkaian gertakan terakhirnya berhasil menakuti Ratu Medusa. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika Ratu Medusa memperhatikan keadaannya saat itu. Kita harus menemukan cara untuk berkembang dengan cepat. Dia memiliki kekuatan yang besar. Xiaoyan bergumam pelan. Ratu Medusa akan datang ke kota perbatasan sekecil itu. Tentu saja, dia tidak melakukan apa-apa. Dia mungkin datang untuk mencari api aneh di gurun. Jika dia bertemu dengannya lagi selama kebakaran aneh, pasti tidak akan berakhir seperti kali ini, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya ke level lain dalam waktu sesingkat mungkin. Ingin meningkatkan kekuatannya, umumnya ada 2 cara, melatih semangat juang dan meningkatkan tingkat semangat juangnya, atau mempraktikkan semacam teknik bertarung yang sangat kuat, atau memodifikasinya menjadi kungfu yang lebih maju. Namun, kedua metode ini tidak cocok untuk Xiaoyan saat ini. Meningkatkan semangat juangnya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Dia harus mengambil ramuan atau harta dari langit dan bumi, atau berlatih dalam waktu yang lama. Sekarang jelas tidak ada cara untuk berlatih dalam pengasingan untuk mencari jejak api aneh. Adapun harta surga, material dan bumi, dia jelas tidak punya waktu untuk mencarinya, dan kekuatan eksternal semacam ini akan lebih banyak lagi, atau kurang mempengaruhi praktik selanjutnya. Mengubah teknik adalah hal yang tidak realistis bagi Xiaoyan, yang telah berlatih Feng Jue. Sedangkan untuk melatih keterampilan bertarung yang kuat, segel Kaisar Jue sudah menjadi keterampilan bertarung terkuat yang pernah dipraktikkan Xiaoyan sejauh ini, dan seni segel Kaisar sudah ada di dalamnya, tingkat lanjutan dari tingkat bumi. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya bisa naik ke tingkat surga. Namun, keterampilan bertarung tingkat surga bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh Raja Petarung sama sekali. Dalam keadaan normal, bahkan keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat lanjut hanya dapat dipraktikkan setelah Do Huang atau Duo Yu tingkat tinggi. Jika bukan karena sifat khusus Kaisar Seljue, Xiaoyan tidak akan bisa menguasainya di Do Panggung Raja. Jika latihannya berhasil, apalagi menampilkan kekuatan skill bertarung ini dalam pertarungan. Oleh karena itu, setelah menolak kedua metode ini, Xiaoyan menemukan metode ketiga, yaitu memulai dengan 3 transformasi misterius api langit miliknya sendiri. Jika dia dapat melakukan transformasi kedua dari 3 transformasi misterius api langit, maka miliknya sendiri efektivitas tempurnya juga akan meningkat pesat, tetapi tubuhnya saat ini tidak dapat menanggung efek samping dari penggunaan transformasi kedua. Namun, jika kekuatan fisik dapat ditingkatkan, maka dia seharusnya berhasil menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi tingkat kedua. Dalam keadaan normal, hanya materi surgawi, harta duniawi, atau petualangan tertentu yang dapat meningkatkan tubuh fisik, tetapi sebagai Saint of Demonic Purat, Xiaoyan tentu saja punya cara lain untuk melakukan ini. Di benua Doqi, keterampilan bertarung diklasifikasikan tidak hanya berdasarkan levelnya sendiri, tetapi juga berdasarkan kategori fungsional. Yang paling umum adalah keterampilan bertarung menyerang, diikuti oleh keterampilan bertarung bertahan dan keterampilan tubuh. Meskipun beberapa keterampilan bertarung tambahan relatif parsial, mereka juga dapat memainkan peran kunci pada waktu-waktu tertentu, seperti teknik interogasi rahasia yang sering digunakan Xiaoyan. Jenis-jenis keterampilan bertarung ini adalah yang paling umum, dan ada beberapa jenis keterampilan bertarung yang hampir jarang terlihat, seperti keterampilan bertarung terbang, keterampilan bertarung jiwa, Del, yang pada dasarnya sudah lama hilang dan hanya ada yang tertentu, reruntuhan kuno. Atau hanya kekuatan yang telah diwariskan sejak lama yang bisa mendapatkannya. Namun yang paling langka adalah skill bertarung pemurnian tubuh.
Seperti namanya, skill bertarung pemurnian tubuh ini merupakan skill bertarung yang mengkhususkan pada latihan fisik. Peningkatannya akan jauh melampaui keterampilan bertarung biasa. Keterampilan bertarung pemurnian tubuh semacam ini sangat langka. Namun, dengan kultivasi Xiaoyan di kehidupan sebelumnya, dia secara alami dapat memperoleh apa yang disebut keterampilan bertarung pemurnian tubuh. Karena keterampilan bertarung jenis ini relatif langka, jadi Xiaoyan juga mempelajarinya. Namun, Xiaoyan tidak mempraktikkan keterampilan bertarung pemurnian tubuh ini pada saat itu waktu itu. Namun, dia menemukan banyak inspirasi dari keterampilan bertarung pemurnian tubuh ini, dan menggabungkannya dengan kemampuannya sendiri untuk menciptakan keterampilan bertarung pemurnian tubuh yang disebut Tubuh Iblis Void Bebas Ember. Tubuh Iblis Void Bebas Ember. Meskipun tubuhnya tidak sebanding dengan tubuh Kaisar Dou yang legendaris, itu cukup untuk menandingi naga kuno Taiksu, yang paling kuat secara fisik di antara Warcraft. Ia dikenal sebagai keterampilan bertarung pemurnian tubuh terkuat dalam sejarah benua Douki, dan akhirnya dimasukkan ke dalam daftar salah satu dari 9 rahasia demonik urat. Namun, untuk keterampilan bertarung tingkat itu, jika Xiaoyan ingin mempraktikannya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya dengan kata, mencari kematian, jadi Xiaoyan hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya dan memilih tubuh tingkat yang relatif rendah, melatih keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung ini disebut King Kong Glaze Body. Ini adalah keterampilan bertarung pemurnian tubuh yang diperoleh Xiaoyan ketika dia berada di puncak Douzun. Tentu saja, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, melatih keterampilan bertarung tingkat rendah di tingkat surga juga merupakan tindakan mencari kematian. Namun, ini sudah merupakan keterampilan bertarung pemurnian tubuh tingkat terendah yang dimiliki Xiaoyan. Memiliki satu kaki dalam keterampilan bertarung. Puncak dari alam Kaisar, pengetahuan dan pengalamannya telah lama melampaui pencipta tubuh mengkilap Vajra, jadi dia menggunakan pengalamannya sendiri untuk menyederhanakan rangkaian keterampilan bertarung ini. Tubuh mengkilap Vajra yang disederhanakan disebut tubuh emas mengkilap kecil oleh Xiaoyan. Levelnya juga telah dikurangi dari tingkat surga tingkat rendah yang asli ke tingkat bumi tingkat menengah, tingkat keterampilan bertarung, namun kesulitan budidayanya juga telah berkurang banyak. Dengan kekuatannya sebagai Raja Petarung, dia sudah cukup untuk berhasil mengolahnya. Jika tubuh mengkilap Vajra dilatih dengan sempurna, ia dapat berubah menjadi raksasa Vajra setinggi 9 kaki. Namun, tubuh emas kecil berkaca ini tidak memiliki fungsi ini. Setelah disederhanakan, efek dari latihan tubuh ini hanya dapat mengubah seluruh tubuh menjadi tubuh Vajra, meski tidak menakutkan seperti sebelumnya, namun kekuatan pertahanannya cukup mengejutkan. Jika dia berhasil mengolah tubuh emas berkaca kecil, dia tidak hanya akan mampu melakukan transformasi kedua dari 3 transformasi misterius api surgawi, tetapi kekuatannya sendiri juga akan meningkat pesat. Ini tidak akan sesulit kali ini. Metode budidaya tubuh emas berlapis kecil dan tubuh berlapis berlian adalah sama. Keduanya membutuhkan semangat juang untuk diintegrasikan ke dalam tulang, daging dan darah, dan bahkan korteks sesuai dengan meridian keterampilan bertarung. Integrasi memiliki persyaratan yang sangat ketat pada tubuh kultivator. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sangat sulit untuk mencapai hal ini, jadi dia hanya dapat mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Dalam istilah awam, itu adalah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melemahkan tubuh fisik, seperti guntur, angin kencang, air terjun, api, del. Dengan bantuan penindasan kekuatan-kekuatan ini, energi pertempuran diintegrasikan secara paksa ke dalam tubuh, sehingga menyelesaikan pengembangan latihan tubuh emas kecil. Namun, metode sebelumnya sangat sulit ditemukan di gurun ini, jadi dia hanya bisa memilih metode terakhir. Api yang membara tidak sulit ditemukan oleh Xiaoyan, namun karena pelindung api yang aneh, api biasa tidak bisa mendekatinya, apalagi menggunakan kekuatannya untuk menindas dirinya sendiri. Kecuali ada api yang bisa menetralisir api alien, atau ada cara untuk mendekatkan api itu ke tubuh, seperti magma. Tapi apakah akan ada magma di gurun pasir? Xiaoyan mengeluarkan peta Hai Bodong dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat tetapi tidak menemukan jejak magma. Dia mengerutkan kening dan duduk di tempat. Kekuatan jiwa yang besar menyebar secara instan, tapi kali ini kekuatan jiwanya berbeda, tidak memindai sekeliling, tetapi menyebar ke bawah tanah. Setelah kekuatan jiwanya menyebar secara ekstrim, gelombang api akhirnya muncul dalam persepsinya. Kekuatan jiwa Xiaoyan memberitahunya bahwa ada zona magma. Setelah membandingkannya dengan peta,
Dia menemukan bahwa saya terkejut menemukan tempat itu sebenarnya pada tanda api Hai Bodong. Mungkinkah api aneh itu tersembunyi di dalam magma? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.